Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salama dengan NPM 101203886, kelas C8, Prodi S1 Manajemen di Digitech University. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Agus Alamsyah, yaitu tentang transportasi dalam kegiatan bisnis. Berikut penjelasannya. Transportasi dalam kegiatan bisnis. Di sini saya akan membahas yaitu 1. Pengertian transportasi atau pengangkutan, 2. Fungsi dan tujuan pengangkutan, 3. Subjek dan objek hukum dalam pengangkutan, 4. Prinsip tanggung jawab dan pengangkutan, 5. Berakhirnya perjanjian pengangkutan. Pengertian dari transportasi atau pengangkutan juga yaitu dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Unsur-unsur pengangkutan adalah 1. Ada sesuatu yang diangkut, 2. Tersedianya kendaraan sebagai alat pengangkutnya, 3. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan. Menurut Abdul Qadir Muhammad mendefinisikan pengangkutan meliputi 3 dimensi, yaitu yang pertama, pengangkutan sebagai usaha bisnis yakni mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: berdasarkan perjanjian dan kegiatan ekonomi di bidang jasa berbentuk perusahaan menggunakan alat pengangkut mekanik. Yang kedua, pengangkutan sebagai perjanjian yakni pada umumnya bersifat lisan tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Yang terakhir yaitu ketiga, pengangkutan sebagai proses, yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa menuju ke tempat yang ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Fungsi dan tujuan pengangkutan, yaitu fungsi ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Menurut Sri Rejeki Hartono, pada dasarnya pengangkutan mempunyai 2 nilai kegunaan, yaitu kegunaan tempat atau place on trial. Terjadi perpindahan barang dari suatu tempat di mana barang tadi dirasakan kurang bermanfaat ke tempat lain yang menyebabkan barang tadi menjadi lebih bermanfaat. Yang kedua, kegunaan waktu, yaitu dapat dimungkinkan terjadi suatu perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain di mana barang itu lebih diperlukan tepat pada waktunya. Menurut Zainal Asikin dalam bukunya berpendapat bahwa secara umum terdapat beberapa fungsi pengangkutan, yaitu yang pertama, berperan dalam hal ketersediaan barang atau availability on goods. Kedua, stabilisasi penyamaan harga, yaitu stabilization and equalization. Yang ketiga, penurunan harga atau price reduction. Keempat, meningkatkan nilai tambah atau land value. 5. Terjadinya spesialisasi antar wilayah atau territorial division of labor. Keenam, berkembangnya usaha skala besar atau large scale production. Yang ketujuh, terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk dan kehidupan. Selanjutnya yaitu objek dan objek hukum dalam pengangkutan. Objek hukum sendiri yaitu adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum merupakan peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang berdasarkan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum pengangkutan atau pihak-pihak dalam pengangkutan yaitu ada 8, yaitu yang pertama, pengangkut, di mana pengangkut yang menyelenggarakan pengangkutan barang dan penumpang. Yang kedua, penumpang, pihak yang menggunakan jasa angkutan dan berkewajiban membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut. Yang ketiga, pengirim, yaitu pihak yang menggunakan jasa angkutan dan berkewajiban membayar biaya angkut atas barangnya yang diangkut. Yang ketiga, yaitu penerima, di mana pihak yang memiliki hak untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya. Yang kelima, yaitu ekspeditur atau pihak perantara yang menghubungkan antara pengirim dan pengangkut. Ekspeditur bertindak atas nama pengirim. Selanjutnya, agen perjalanan, di mana pihak yang mencairkan penumpang bagi pengangkut dan bertindak untuk kepentingan pengangkut. Selanjutnya, pengusaha bongkar muat, yaitu di mana perusahaan yang menjalankan bisnis bidang jasa pemuatan barang ke kapal dan membongkarkan barang dan kapal. Yang terakhir yaitu pengusaha pergudangan, di mana perusahaan yang bergerak di bidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menuju pemuatan ke kapal. Selanjutnya yaitu objek hukum pengangkutan. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, barang memuatan adalah barang yang sah dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua, alat pengangkut adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau penumpang. Alat pengangkut misalnya seperti kapal, kereta api, bus,
mobil barang, dan pesawat. Yang ketiga yaitu biaya pengangkutan, yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pengangkut atas jasanya yang telah mengangkut barang dan penumpang. Di sini selanjutnya ada prinsip tanggung jawab pengangkutan. Yang pertama, tanggung jawab praduga bersalah, yaitu selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi kerugian itu. Yang kedua, tanggung jawab atas dasar kesalahan, yaitu setiap pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan dan harus mengganti rugi, dan pihak yang dirugikan wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Yang ketiga, tanggung jawab pengangkut mutlak, yaitu prinsip di sini pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Yang keempat, pembatasan tanggung jawab pengangkut, yaitu adanya pembatasan tentang pemberian ganti rugi. Yang terakhir yaitu presumption of non-liability, yaitu memiliki tanggung jawab bukan berarti pengangkut membebaskan diri dari tanggung jawabnya atau dinyatakan bebas tanggungan atas benda yang diangkutnya, tetapi terdapat pengecualian, di mana pengecualian dalam bertanggungjawabkan suatu kejadian atas benda dalam angkutan. Yaitu materi terakhir, berakhirnya perjanjian pengangkutan. Untuk mengetahui kapan dan di mana perjanjian pengangkutan berakhir, perlu dibedakan dua keadaan, yaitu yang pertama, keadaan di mana proses pengangkutan berjalan dengan lancar dan selamat, maka perbuatan yang dijadikan ukuran berakhirnya perjanjian pengangkutan adalah pada saat penyerahan dan pembayaran biaya angkutan di tempat tujuan yang disepakati. Yang kedua, yaitu keadaan di mana terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran berakhirnya perjanjian pengangkutan adalah pada saat pemberesan kewajiban membayar ganti kerugian. Sekian. Thank you. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saninten buah saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.